Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-49. Kitab Yeremia pasal 49, nubuat tentang bangsa-bangsa lain, firman Tuhan tentang bangsa-bangsa, dengan perikop mengenai Bani Amon, mengenai Edom, mengenai Damsyik, mengenai suku-suku bangsa Arab, dan mengenai Elam. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad, dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya. Firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pementikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau,
telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya, dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalamnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad
telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik, yang menghanguskan Puri Ben-Hadad. Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat. Bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Dan dari segala penjuru, aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka, sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-49. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hati-hati dengan kesombongan dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 49 ayat 4 dan 5 dengan bunyi nas. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembamu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, adalah pesan nubuat yang keempat yang Yeremia nyatakan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu ditujukan kepada 5 bangsa. Mereka juga akan dihukum oleh Tuhan dan dinubuatkan kehancurannya. 5 bangsa tersebut yang pertama adalah bangsa Amon, yang dapat kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat 1-6. Bani Amon menyombongkan dewa Milkom serta lembah mereka yang subur dan keamanan karena terlindung oleh pegunungan di 3 sisinya. Allah menetapkan bahwa semua yang mereka andalkan itu dan banggakan itu tidak akan mampu menahan serangan yang akan datang. Yang kedua adalah bangsa Edom, yang dapat kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat 7-22. Edom adalah keturunan dari Esau. Edom dihukum karena kesombongan. Mereka mengira bahwa kota-kota mereka yang terletak di atas batu karang akan membuat negeri mereka tak bisa ditembus oleh lawan. Tetapi firman Tuhan menubuatkan bahwa semuanya akan dihancurkan, semudah kota-kota di dataran rendah dihancurkan saat pasukan Nebukadnezar datang menyerang. Kehancuran Edom juga akan menimpa salah satu kotanya, yaitu Bosra, dan kehancuran ini bersifat kekal. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, adalah Damsyik. Damsyik juga akan menerima hukuman Allah. Dapat kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat 23-27. Itu semua karena kekejaman mereka terhadap umat Israel. Penduduknya akan panik dan gemetar, kata firman Tuhan, saat mendengar kabar kedatangan tentara Babel. Lalu mereka akan melarikan diri, namun semua mereka akan tertangkap dan dibunuh, dan benteng kota mereka akan habis dibakar. Yang keempat adalah suku-suku bangsa Arab, dalam hal ini Kedar dan Hasor. Dapat kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat 28-33. Kedar dan Hasor adalah 2 bangsa keturunan Arab yang hidupnya berpindah-pindah di padang gurun. Pekerjaan mereka adalah beternak domba dan juga unta. Mereka hidup menutup diri dari bangsa-bangsa lain, seolah mereka tidak butuh pertolongan siapapun, baik Tuhan maupun bantuan manusia. Tapi serbuan Babel akan menyadarkan mereka betapa bodohnya kesombongan seperti itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, yang kelima adalah bangsa Elam, yang dapat kita lihat di dalam Yeremia 49 ayat 34-39. Elam dikenal karena pemanah-pemanah hebatnya, tapi Allah berfirman bahwa Ia akan mematahkan busur-busur yang mereka andalkan itu. Dan melalui pasukan Babel,
yang akan datang seperti angin. Allah akan menyerahkan penduduknya ke segala arah. Tetapi tentang Elam, firman Tuhan katakan bahwa di kemudian hari ia akan memulihkan keadaannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, tidak ada satu bangsa manapun di muka bumi ini yang dapat luput dari penghukuman Allah, termasuk Amon, Edom, dan juga bangsa-bangsa lain dalam pasal ini. Sedikit lagi tentang Amon, saudara Moab. Selain angku, mereka juga memusuhi Israel sejak Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan itu terus berlanjut sepanjang sejarah kala itu. Catatan kitab suci di dalam kitab Ulangan 23 ayat 3-6 mengatakan bahwa Amon dan Moab membayar Bileam untuk mengutuki Israel. Dan dalam nubuat di pasal yang ke-49 kitab Yeremia di ayat yang pertama sampai 6, Amon didakwa oleh Tuhan telah merampasi Gad, salah satu suku Israel di seberang sungai Yordan, saat Asyur mulai bergerak menghancurkan Israel. Lihat 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Dan saat Yerusalem sudah jatuh ke Babel, mereka yaitu Amon dan Moab bersekongkol dengan kelompok Ismail bin Netanya untuk melawan Babel dengan membunuh Gedalia. Lihat Yeremia 40 ayat 11-14 dan Yeremia 41 ayat 1 dan 2. Begitu juga sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, dengan Edom keturunan dari Esau, saudara Yakub itu, tidaklah jauh berbeda. Dan Nabi Obadja telah menubuatkan kehancuran Edom oleh karena kesombongan mereka. Nubuat Yeremia dan nubuat Obadja memiliki kesamaan. Lihat Obadja 1 ayat 1-4 dan Yeremia 49 ayat 14-16. Dan sekali lagi, Yeremia menggunakan ilustrasi burung Raja Wali untuk Raja Babel yang mengintai dan akan menyerang Edom. Pasal yang ke-49 kitab Yeremia ayat 22. Ilustrasi ini sesuai dengan situasi Edom yang terletak di perbukitan. Mereka memiliki benteng alami yang melindungi mereka dari serangan darat. Namun pasukan Babel akan datang bagaikan serangan pesawat tempur yang akan membombardir Edom. Demikianlah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, kedua musuh Israel ini akan menuai penghukuman Allah karena keberdosaan mereka terhadap umatnya dan juga karena kesombongan mereka yang bersandar pada dewa-dewa mereka. Berdasarkan ayat yang pertama Yeremia 49. Hukuman Edom dahsyatnya dibandingkan dengan dahsyatnya penghukuman atas Sodom dan Gomora. Lihat ayat yang ke-18. Dan walaupun di antara keduanya hanya Amonlah yang memiliki janji pemulihan, tetapi tujuan penghukuman ini hanya satu, yaitu pertobatan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kebinasaan bangsa-bangsa itu, melainkan keselamatan mereka. Dan syaratnya hanya satu, yaitu pertobatan. Sahabat-sahabatku, sesungguhnya kesombonganlah yang mengakibatkan jatuhnya bangsa-bangsa pada hukuman Allah. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Letters and Manuscript volume 13 tahun 1898 halaman 139, alinea ke-8 mengatakan bahwa sudah saatnya kita mengindahkan ajaran firman Tuhan. Semua perintahnya diberikan untuk melakukan kebaikan bagi kita dan untuk mengubah jiwa dari kehidupan dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Apapun kemampuan dan milik yang kita banggakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena semuanya adalah anugerah Allah. Dan berdoalah agar kemampuan dan kekayaan yang kita miliki tidak menjadikan kita orang sombong dan membuat kita merasa kuat dan aman, sehingga kita merasa tidak membutuhkan orang lain bahkan Allah. Kiranya kita yang telah membaca dan mendengarkan serta mendapatkan pelajaran melalui pekabaran pasal ini, biarlah kita juga menjadi pembawa kabar baik bahwa Kristus sudah mati buat semua orang berdosa, sehingga mereka boleh bertobat dan mengalami pengampunan dan keselamatan. Karena Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Manuskrip volume 13 tahun 1898 halaman 139 alinea kedua
keempat, kelima, keenam, dan ketujuh mengatakan bahwa di sekitar kita banyak jiwa sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Tetapi betapa sedikit yang benar-benar terbebani atas masalah tersebut. Dunia sedang binasa dalam kesengsaraannya, tetapi sudah begini pun hampir tidak menggerakkan bahkan bagi mereka yang mengaku percaya kepada kebenaran tertinggi dan paling jauh yang pernah diberikan kepada manusia. Itu semua karena kurangnya kasih yang menuntun kepada Kristus. Kristus yang telah meninggalkan rumah surgawinya dan mengambil sifat manusia sehingga umat manusia itu dapat menyentuh umat manusia dan menarik umat manusia kepada Allah. Umat-umat Tuhan masa kini banyak yang tidak sadar seperti orang lumpuh mereka, dan itulah yang membuat mereka tidak memahami apa yang dibutuhkan dunia saat ini. Untuk itu Tuhan memanggil manusia, Tuhan memanggil kita sekalian untuk memberikan pesan peringatan kepada dunia yang tertidur, mati dalam pelanggaran dan dosa. Haruskah kita mengabaikan sarana yang Tuhan sediakan dan membiarkan setan membius indera kita agar kita tidak memahami kebutuhan saat ini? Hamba Tuhan menghimbau kita di mana saja berada untuk bangun, bersihkan diri dan datang kepada Tuhan dan mencari kebijaksanaannya. Tahun-tahun terakhir masa percobaan sedang berlalu menuju kekekalan. Hari besar Tuhan akan segera nyata bagi kita. Kita sekarang harus menggunakan setiap kemampuan yang kita miliki untuk membangkitkan orang-orang di sekitar kita itu. Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Maleaki direnungkan oleh setiap jiwa. Maleaki 3 ayat 7 berkata bahwa sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Kesombongan sahabat-sahabatku hanya menuntun kepada kehancuran dan kebinasaan. Tetapi hati yang mau kembali kepada Allah dalam kerendahan akan memperoleh pemulihan dan akhirnya dituntun kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu hidup yang kekal. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan panas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah,
ganti segala duka jadi suka. Dia akan ganti segala duka jadi suka.